Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat, baik-baik saja, dan tetap semangat. Kali ini saya akan bercerita tentang tanaman, utamanya tentang bagaimana agar tanaman itu bisa tumbuh dan menghasilkan hasil yang maksimal. Kita harus mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas hasil, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu misalnya gen dari bibit atau benih tanaman itu sendiri. Kalau gennya bagus ya harapannya tentu bisa menghasilkan hasil produksi atau pertumbuhan yang bagus juga. Yang berikutnya hormon itu juga sangat menentukan kualitas dari pertumbuhan maupun hasil dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya faktor eksternal. Ada beberapa faktor eksternal, misalnya intensitas cahaya matahari, kemudian suhu udara lingkungan, lalu ketersediaan air, dan yang penting juga adalah, dan ini cukup dominan, adalah ketersediaan unsur hara yang ada dalam tanah ataupun media tanam. Karena kita tahu tanaman itu butuh nutrisi yang dalam istilah pertanian biasa dikenal sebagai unsur hara. Di antaranya ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu yang memang kebutuhannya cukup banyak, antara lain misalnya NPK, nitrogen, P itu fosfor, kemudian K itu kalium, ada juga Ca atau kalsium, dan Mg ya magnesium. Kemudian ada juga unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tetapi jumlahnya hanya sedikit, bukan dalam jumlah banyak, tetapi penting. Artinya kekurangan unsur hara mikro juga mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas tanaman itu sendiri. Unsur hara mikro misalnya seng atau Zn, kemudian ada besi juga. Yang baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro ini mestinya itu sudah bisa sudah bisa diserap oleh tanaman yang memang ada di tanah atau media tanam. Jadi terkait dengan faktor eksternal ini, memang media tanam merupakan satu faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi kualitas pertumbuhan maupun hasil produksi tanaman itu sendiri. Sehingga media tanam yang berkualitas tentu menjadi penting. Dan kali ini saya akan memperkenalkan satu media tanam instan, media tanam buatan dari Papringan Berkah Tani, di mana bahannya sudah cukup lengkap. Komposisi yang menjadi penyusun dari media tanam instan ini antara lain ada serbuk pupuk kandang. Ini serbuk pupuk kandang dibuat dari campuran kotoran sapi dan kotoran kambing dengan komposisi kisaran 2:1, 2 kotoran kambing, 2 kotoran sapi, 1 kotoran kambing, dicampur kemudian difermentasi, ditambah kapur pertanian juga meskipun dalam jumlah yang sedikit. Difermentasi lalu dikeringkan, digiling juga, dan terakhir diayak sehingga teksturnya cukup lembut. Ini serbuk pupuk kandang dari Papringan Berkah Tani ini. Ini salah satu penyusun dari media tanam yang dibuat oleh kami. Kemudian berikutnya ada ini arang sekam atau sekam bakar.
Sekam bakar ini dibuat dari sekam mentah yang dibakar tetapi dengan pembakaran yang tidak sempurna. Artinya apa? Artinya pembakaran yang tidak sampai menjadi abu kemudian dimatikan dengan cara disiram air. Karena kalau sampai menjadi abu itu sudah kurang bagus untuk campuran media tanam. Salah satu fungsinya adalah ini untuk mengatur, menjaga porositas media tanam sehingga masih ada rongga-rongga yang memang bisa digunakan oleh perakaran untuk menjangkau zat-zat makanan atau nutrisi unsur hara yang ada di media tanam. Kemudian juga bahannya ini kokopit atau serbuk sabut kelapa. Jadi kita ambil dari limbah pengrajin dengan bahan sabut kelapa, misalnya pengrajin sapu dan sebagainya. Kita manfaatkan limbahnya, kita keringkan, kita ayak sehingga teksturnya juga lembut ya, lembut dan kering ya. Ini kokopit atau serbuk sabut kelapa. Ada juga ini kompos daun. Kompos daun ini dari daun-daun kering kita keringkan terus kita haluskan, termasuk juga di sini limbah dapur yang memang kita manfaatkan, tapi dikeringkan lalu dihaluskan juga sehingga serbuknya lembut. Dan tentu termasuk penyusun juga ya tanah atau topsoil, tanah permukaan yang menjadi penyusun dari media tanam itu sendiri. Dari situ kita mendapatkan satu produk yang namanya komplit metan atau media tanam lengkap. Dan kami juga ada media tanam siap pakai juga, tetapi khusus untuk aglonema maupun tanaman hias lainnya, di mana untuk media aglonema ini ada bahan tambahan, yaitu satu bahan yang namanya pasir malang. Pasirnya lembut, ini sebagai penyusun media tanam untuk aglonema. Demikian sedikit cerita tentang tanaman. Jadi produk utama kami ini komplit metan atau media tanam lengkap, media tanam instan, dan serbuk pupuk kandang. Kami juga menyediakan satuan dari masing-masing bahan itu. Ada kokopit, ada sekam bakar, ada pasir malang, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.